Kembali di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Untuk yang mau bergabung sama kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, boleh telepon interaktif ke 02151155111 dan juga di Twitter kita di @kinantijaktv, lalu juga email kita di kinanti.jaktv@gmail.com. Ya, Instagram boleh kirim-kirim foto ke @kinantijaktv juga. Oke, langsung saja kita panggilkan yuk. Kita punya bintang tamu. Terima kasih sudah datang ke studio, Della Sabrina Indah Putri. Ya. Halo, dengan babynya yang baru 2 bulan. Iya. Aduh. Awas jatuh. Halo, Mbak. Ya sayang, duduk sini. Halo. Ini siapa? Aku mau tebak. Namamu adalah Chavis Jaluh Hakim. Kalau dari nama belakangnya, ini pasti semuanya sudah tahu kalau ini adalah anak dari presenter kondang Irfan Hakim yang tidak bisa hadir hari ini karena sibuk. Sibuk mengantar anaknya ya. Iya. Luar biasa, di antara kesibukannya syuting yang gila-gilaan itu masih bisa mengantar anaknya. Bravo. Ini juga makasih lah sudah mau hadir ke sini. Ini 2 bulan sudah syuting. 2 bulan. Bajunya Gun Indrosis. Lucu banget. Kakaknya yang umur yang paling 6 tahun. Kabar anak Aisyah. 6 tahun. Aisyah Maidina Hakim. Terus? Yang kedua, kembar, Bafna Rakana Hakim sama Bian Raina Hakim. TKA. Ini yang lagi pada diantarin sekolah. Yang ini ya ampun, anak keempat lucu sekali, sehat ya. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol soal hipnobirthing. Ngobrol dengan Ibu Lani. Pernah kenal dengan Ibu Lani? Iya, aku waktu dari lahiran anak pertama dari hamil, aku baca buku ibu. Oh gitu? Iya, sama suami dibeliin. Nggak sempat ketemu. Tapi memang udah direncanain mau hipnobirthing sejak awal? Jadi kan lihat buku-buku itu, suami karena hamil pertama kan, suami langsung lihat, ini kayak bagus bukunya, oke aku baca. Alhamdulillah memang jadi tersugesti positif dari buku itu. Dan ternyata memang bisa melahirkan dua-dua, yang kembar dan kembar itu normal Aisyah, kan? Normal, dua-duanya pervaginal. Itu dengan hipnobirthing juga. Oke, kalau yang terakhir ini sesar. Yang ini sesar, kebetulan. Karena dia kelilit tali pusar dan sungsang. Jadi padahal udah bukaan 2 dengan hipnobirthing juga, aku udah tidak merasakan sakit. Terus akhirnya harus sesar, ya sudah, aku mengikuti saja prosedur. Jadi kamu sudah merasakan semuanya. Semuanya udah dirasakan. Ini seorang ibu yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi soal hipnobirthing tadi. Belum banyak yang tahu apa itu hipnobirthing ya. Tentu akan sangat butuh effort untuk mensosialisasikan ini. Tapi seberapa penting sih hipnobirthing dalam setiap kelahiran itu? Oke. Sebetulnya di saat kita hamil bersalin itu persiapannya holistik. Holistik artinya menyeluruh, jadi tubuh, pikiran, dan jiwa atau body, mind, and spirit. Nah, sebagian besar saat ini ibu-ibu beserta dengan suaminya itu rata-rata baru siapnya di fisik. Sedangkan mind, subconscious mind itu memegang peran luar biasa, hampir 90%. Jadi di luar negeri saat ini sudah marak sekali persiapan yang holistik itu. Jadi 3 aspek harus kita persiapkan. Body itu dari nutrisi, gerak, mind salah satunya dengan hipnobirthing, spiritual sesuai dengan ritual agama masing-masing. Gitu. Oke, lalu terlalu banyak yang mau saya tanya yang jadi bingung. Ini alat-alat ini deh yang sudah dibawa sama Ibu Lani. Ini untuk apa aja, boleh dijelaskan? Oke, jadi kopendulum ini sebetulnya hanya digunakan sebagai sarana uji sugestibilitas. Jadi kalau kita mau tahu seseorang muda atau sulit rileks dengan teknik pendulum atau dengan teknik fiksasi mata. Cara kerjanya seperti Cara kerjanya fiksasi mata itu apa? Kita menatap satu titik terus-menerus. Jadi kalau kita lihat di hipnosis panggung, tatap mata saya gitu ya. Kok Ibu Ami tatap mata saya gitu juga nantinya. Tapi awalnya biasanya saya sedang tatap mata Ibu. Nanti saya dari relaksasi tidur itu. Jadi nggak syuting kita. Terus? Jadi kalau dengan teknik pendulum ini kita menatap ke pendulum kedua mata. Kemudian kita niatkan dalam hati pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan. Tanpa digerakin ini? Tanpa digerakin. Jadi ini gerakan dari subconscious mind atau inner power kita. Maksudnya yang memegang harus ibu atau harus si ibu sendiri? Karena kitanya ya. Jadi gerakan itu akan muncul dari kita sendiri. Jadi all hypnobirthing is self hypnosis. Jadi kita mengajarkan ibu beserta suaminya di saat hari persalinan bisa memberikan sugesti yang positif. Kemudian kalau kita niatin berputar, dia juga akan berputar. Mbak Della udah terampil dengan ini ya. Kemudian kalau kita niatin ke kiri dan ke kanan, dia juga akan ke kiri dan ke kanan. Nah, teknik ini sebetulnya secara sederhana membuktikan bahwa kita mau melatih itu mudah untuk rileks.
Kemudian sugesti itu juga mudah, asal kita mau gitu. Benar. Ya kan? Maksudnya dari dalam diri kitanya memang kita sudah siap untuk melakukan ini tanpa paksaan dari siapapun ya. Iya. Mbak Della juga begitu. Iya, betul. Waktu walaupun dibawain buku sama Irfan, tapi dalam dirinya juga tidak menolak untuk iya, melakukan tidak ini. menolak untuk Sebelumnya tahu nggak sih soal hypnobirthing? Sebelumnya belum tahu, baru tahu waktu pas 6 tahun lalu, hampir Iya, 7 tahun anak lalu pertama ya, ya. baca buku itu, oh Tertarik. ada ya tentang hipnobirth. Soalnya kan sebelumnya kalau melahirkan dengar cerita-cerita teman-teman, itu bilangnya kan sakit, jadi menakutkan gitu. Terus Melahirkan akhirnya- itu sakit ya, apalagi normal ya. Makanya suami terus beliin buku itu supaya aku relax. Terus Bun, ada buku ini nih, siapa tahu berhasil gitu. Jadi abis baca langsung nemuin terapinya. Iya, Terapis, karena aku waktu itu di Bandung, aku cari di rumah sakit udah ada juga. Ada juga. Langsung aku temuin di situ. Oh, di setiap rumah sakit juga kemungkinan ada? Belum di setiap rumah Belum sakit. setiap rumah sakit sih. Iya. Waktu itu di Bandung cuma ada satu rumah sakit itu. Aku langsung ke situ dan memang alhamdulillah waktu lahir ya tanpa rasa sakit memang benar gitu. Aduh my God. Kalau ada suami aku, iya Bunda tuh tidur terus, iya habis aku ngantuk. Kalau melahirkan bisa tidak sakit, siapa yang tidak mau? Tapi ini bahaya, bisa ibu-ibu melahirkan terus-menerus ya, gagal program keluarga berencana Makanya ini yang buktinya anak dicanangkan keempat ya. Kementerian Kesehatan ya. Oke. Berapa lama proses hypnobirthing ini dilakukan sebelum proses persalinan itu sendiri? Oke, biasanya sih kami anjurkan jangan nunggu di saat hari persalinan. Selama hamil itu udah ikut kelasnya, jadi kita ada kelasnya. Sejak awal kehamilan? Sejak awal kehamilan. Sudah boleh? Lebih dini lebih bagus. Oke, berarti kalau sudah terlambat, maksudnya sudah, wah ini kayak 2-3 bulan lagi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, never too late to start. Iya. Ya. Oke. Ya. Menjadi bisa tidak sakit. Della, apa yang pertama kali dilakukan ketika datang ke terapis, baca bukunya, lalu kemudian datang ke terapis, apa menyerahkan diri begitu saja atau gimana? Kalau waktu pas di Bandung itu memang nggak sama suami waktu ke terapisnya, memang agak berbeda dengan yang Jakarta. Tapi bidannya itu ikut pelatihan dengan Bulani. Oh gitu, jadi masih relate ya? Relate, jadi dia memang aku diajarin gimana untuk konsentrasi, untuk memikirkan hal-hal baik. Oh gitu, positif Terus mind disuruh gitu. menulis hal apa yang disukai dan tidak disukai, Oke. supaya kata-kata yang tidak disukai itu tidak disebutkan pada saat nanti suami dan aku self hypnosis itu. Gitu. Terus waktu itu sih berlangsung cepet. Aku memang menjelang lahiran baru ketemu terapis karena memang baru menjelang lahiran ke Bandungnya. Tapi ya mungkin karena ada bekal dari dan baca buku itu juga. dan ada CD-nya juga. Jadi ya lebih siap. lebih percaya diri, percaya diri. lebih siap. Padahal itu anak pertama ya? Iya. Oke, padahal kita selalu dapat masukan-masukan dari teman-teman, dari baca, dari sekitar bahwa melahirkan itu seperti ini, seperti Iya, ini, tapi benar. bisa langsung berbalik. Iya. 180 derajat bahwa itu ketakutan, rasa cemas itu hilang. Tapi waktu melakukan hypnobirthing-nya sendiri, ada perasaan kayak, mampu nggak ya aku melakukan ini gitu. Alhamdulillah memang nggak terbesit rasa itu, jadi jalanin aja karena takutnya kalau muncul rasa nggak percaya Negatif atau- lagi. langsung negatif. Oke. Kita lanjut lagi setelah ini. Kita nanti akan segera kembali. Ya, ibu-ibu, Anda masih bersama Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Tema kita hari ini adalah hypnobirthing. Aku langsung mau tanya ke Ibu Lani, sebenarnya tahapan dari hypnobirthing itu dari awal sampai melahirkan itu apa? Oke. Atau setelah melahirkan ada juga lagi? Masih Ada, Oh ya, oke. Oke, baik. Gimana? Jadi memang sebetulnya kalau persiapan secara mental itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum di saat hari persalinan. Ada bukunya, jadi sebetulnya sarananya sudah sangat mudah. Buku itu hanya 40.000, dalamnya ada CD-nya, Ada CD pula, lengkap ya. semuanya, ada panduannya. Jadi kalau yang nggak tahu silakan ke toko buku aja cari Aku abis ini bukunya. aku ke toko buku. Siap. Mungkin belum buka tapi nanti. Oke, Ya. jadi biasanya memang kita harus jelaskan dulu hipnosis itu apa, karena hampir semua orang takut dengan hipnosis ya, karena tanggapan negatif, mispersepsi, stigma di gitu. masyarakat. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hipnosis itu dasarnya relaksasi, kemudian sugesti atau afirmasi Iya. gitu. Jadi di relaksasi itu ada tahapannya, relaksasi otot, relaksasi napas, relaksasi pikiran. Nah, pikiran ini yang getarannya sangat ringan, jadi mudah berpindah. Ya. Walaupun kita di sini, pikirannya Pikiran kesana kita di mana? kemari. Jadi itu yang kita latih, kita manage, sehingga di saat hari persalinan itu fisik
mind dan spiritnya siap, 3 aspek itu. Nah, kita harus paham juga janin itu bisa diajak komunikasi. Betul. Oh iya, iya. Jadi sangat-sangat komunikator janin itu. Seperti kalau misalnya di saat mau melahirkan gitu ya, kita juga selain persiapan fisik kita ajak komunikasi. Jadi pada saat persalinan itu bayi kan pindah dari alam air, kemudian lahir harus bernafas. Betul. Dia pun harus mempersiapkan diri. Menyesuaikan. Kalau ibunya stres, bayinya ngerasain juga. Jadi bayi itu, janin sudah punya unsur jiwa yang namanya perasaan. Jadi apa yang dirasakan ibunya, janin merasakan. Makanya waktu kalau kita ikut kelas, biasanya 3 kali pertemuan. Di pertemuan itu kita latih semuanya. Jadi bagaimana sih comfort teknik di saat kita mau melahirkan. Nah kalau itu dilatih semuanya, Oke, di saat hari persalinan, prosesnya sebetulnya otomatisasi karena pikiran kita, pikiran bawah sadar kita tuh seperti komputer. Disebutnya biokomputer. Yang kita harus beresin bukan fisiknya aja, tapi softwarenya. Nah, softwarenya itu di pikiran bawah sadar kita. Jadi, yang sebelumnya kita taunya melahirkan itu sakit, kita mulai rubah bahwa proses melahirkan itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang kita tunggu, gitu kan? Bukan sesuatu yang nggak sakit, malah sesuatu yang nikmat ya. Iya, memang nikmat kan sebetulnya. Iya sih. Iya, selama 9 bulan kita hamil, menanti anugerah yang terindah gitu ya. Merasakan Harusnya, ada sesuatu. kita nunggu sesuatu yang akan hadir itu luar biasa. Betul, ya. Tapi biasanya di trimester ketiga ibu tuh udah takut, aduh sebentar lagi ini kontraksi gitu. Padahal kita harusnya nunggu, aduh kapan ya kontraksi. Dengan perasaan yang gembira. Iya, dan happy. Oke. Yang penting happy. Gitu. Jadi, sekali lagi tahapannya secara teknisnya seperti apa? Relaksasi. Jadi relaksasi itu bisa berbaring, bisa duduk. Itu relaksasi dia. Pertama ototnya dirilekskan dulu. Itu pada saat apa? Maksudnya ibu datang ke rumah